Assalamualaikum, selamat pagi, selamat hari Sabtu kelas 6. Hari ini semoga semuanya dalam keadaan sehat, senang, dan baik-baik saja. Oke, hari ini kita akan belajar tentang, masih dalam tema 1, tentang perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif. Jadi kita ulas lagi kemarin sekilas yang sudah kalian baca di buku. Nah, oke. Sebelum kita mulai belajar, tolong siapkan dulu alat tulisnya. Jadi nanti kalian simak dulu video ini, kalian putar sekali, terus nanti bisa diputar lagi untuk kalian menuliskan informasi-informasi penting yang ada di video ini. Ya, dipahami dulu, diamati dulu. Kita mulai. Nah, jadi kemarin kita sudah membahas sedikit tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, itu baru sebagian kecil. Nanti kita akan bahas semuanya dan juga ada perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Jadi tidak hanya tumbuhan saja yang berkembang biak secara generatif dan vegetatif, tapi hewan juga. Oke. Nah, sebelum kita membahas lebih lengkap lagi bagaimana itu perkembangbiakan secara generatif, secara vegetatif. Oke, sekarang Ibu ada pertanyaan di sini. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan? Nah, oke, dari kata berkembang. Berkembang itu bertambah, ya. Bertambah. Jadi berkembang biak itu sederhananya bertambah banyak. Nah, berkembang biak di sini artinya adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang menyerupai induknya. Jadi dia mempunyai kesamaan sifat. Tujuannya untuk meneruskan keturunan untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Oke, nah perkembangbiakan sama dengan tumbuhan ada yang secara generatif dan vegetatif. Oke, kalau yang generatif itu berarti nanti dia sel telur dari hewan betina bisa bertemu dengan sel kelamin dari hewan jantan melalui proses perkawinan. Jadi di sini melibatkan dua individu. Sedangkan yang vegetatif itu tanpa melalui proses perkawinan. Jadi jelas tidak ada pembuahan di situ karena tidak ada sel telur yang bertemu, ya. Oke, kita langsung bahas tentang perkembangbiakan secara generatif pada hewan. Itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ovipar, yang kedua vivipar, dan yang ketiga ovovivipar. Yang pertama dulu kita bahas, mulai dari yang pertama. Kalian pasti sudah sering mendengar istilah ovipar. Ya, ovipar itu cara perkembangbiakan dengan bertelur. Nah, kalian sudah pernah lihat telur kan? Nah, ini kalau kita perjelas lagi, ini bagian-bagian telur yang dalam proses pengeraman. Dia sedang dierami, terlihat jelas ada kantung kuning telurnya, ada embrio. Embrio itu adalah calon bayi. Nah, calon bayi dia juga dibungkus dengan selaput korion di bagian putih telurnya itu, dan yang paling luar ada cangkang. Nah, jadi dalam proses perkembangbiakan secara ovipar atau bertelur itu, embrio atau calon bayi nanti akan berkembang dan tumbuh di dalam cangkang telur. Kalau dia sudah berkembang dan tumbuh, dia akan mendapatkan makanan, akan mendapatkan nutrisi juga dari dalam telur, dari cadangan makanan. Di bagian mana? Di bagian kuning telur itu berisi cadangan makanan. Jadi nih, bisa kalian lihat di bagian kantung kuning telur itu berisi cadangan makanan yang berfungsi membantu embrio untuk tumbuh dan berkembang. Oke, ciri-cirinya. Sekarang kita ke ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara ovipar atau bertelur. 1, dia tidak memiliki daun telinga. Yang dimaksud daun telinga di sini, telinganya berbentuk seperti daun, menyerupai daun seperti corong. Nah, jadi bukan berarti kalau ayam tidak memiliki daun telinga, dia tidak bisa mendengarkan. Tidak, karena ayam tetap bisa mendengarkan, dia punya telinga. Walaupun bentuknya tidak sempurna seperti daun telinga, tapi telinga ayam itu tersembunyi di balik bulunya dan di dekat dengan mata.
Yang perlu kalian pahami di sini bukan telinganya, tapi tidak memiliki daun telinga. Telinga yang bentuknya seperti daun, seperti corong. Oke, yang kedua, tidak memiliki kelenjar susu. Jelas karena dia bertelur, mengerami, tidak menyusui ya. Terus telur yang sudah keluar dapat dierami oleh induknya sampai menetas. Jadi seperti contohnya ayam. Dia dierami selama 21 hari. Ketika proses dierami itu, organ-organnya akan terbentuk sempurna, menyerupai induknya. Ketika sudah sempurna, dia akan menetas. Nah, ovipar yang bertelur itu bukan cuma ayam, bangsa unggas, tapi ada reptil dan ikan. Oke, yang unggas nih. Unggas itu, bagi yang belum tahu unggas itu kelompok hewan ternak yang biasanya dimanfaatkan daging, telur, dan bulunya. Di sini contohnya ada merpati, ada kalkun, angsa, bebek, ayam, burung, itu bertelur ya. Terus reptil. Oke, reptil itu kelompok hewan melata, merayap. Jadi cara jalannya juga kalian pasti sudah sering lihat. Dia biasanya memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Contohnya ada ular, weling, ada penyu, kura-kura, kobra, tokek, itu reptil yang bertelur. Nah, kalau ikan ada ikan lele, ikan badut, dan ikan koki. Ada ikan lainnya juga. Lanjut, vivipar. Nah, sudah sering mendengar tentang ini. Vivipar itu cara perkembangbiakan dengan melahirkan, ya, biasanya terjadi pada mamalia. Jadi, setelah terjadi pembuahan, embrio atau calon bayi itu akan berkembang dan tumbuh di dalam rahim si betina, karena yang punya rahim cuma betina. Nah, ketika dia sudah tumbuh, selama di dalam kandungan, embrio itu juga mendapatkan makanan, dapat nutrisi dari induknya. Melalui apa? Melalui plasenta atau yang umum kita kenal dengan istilah ari-ari. Nah, itu terjadi pada hewan vivipar. Oke, ciri-cirinya sekarang. Ciri-cirinya dia jelas memiliki daun telinga. Kita lihat sapi, kuda itu punya daun telinga. Ya, telinganya berbentuk seperti daun, seperti corong. Memiliki kelenjar susu, karena setelah melahirkan biasanya menyusui, jadi jelas memiliki kelenjar susu. Dan penutup tubuhnya berupa rambut. Jadi kalau kalian amati bagian kulit hewan vivipar itu bukan bulu seperti ayam, burung, kalkun, tapi bagian kulitnya itu ditutupi oleh rambut seperti sapi, terus harimau, kerbau, kambing itu ditutupi oleh rambut. Nih contohnya bisa kalian lihat. Sapi, kucing, ada kelinci, gajah, kambing, terus lumba-lumba dan kelelawar. Itu juga hewan yang melahirkan. Lanjut sekarang. Ovovivipar atau bertelur melahirkan. Seperti tadi ya. Ovo berasal dari kata ovum yang artinya telur ya. Jadi bertelur melahirkan. Ovovivi itu melahirkan. Nah, sekilas ovovivipar dengan ovipar bertelur itu sekilas hampir mirip ya. Nah, tapi di sini ovovivipar itu embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam telur. Oke, apa bedanya dengan ovipar? Jadi kalau bedanya, embrio atau calon bayinya itu di dalam telur tidak akan dikeluarkan dari tubuh induknya dan tetap berada di dalam tubuh sampai menetas. Jadi dia itu tidak, proses mengeraminya, menetasnya tidak di luar tubuh induknya, tapi di dalam tubuh induknya. Setelah menetas, baru calon anak tersebut dilahirkan melalui tubuh induknya. Nah, jadi tidak dierami di luar tubuh induknya seperti ayam, seperti ovipar, tapi dia tetap berada di dalam tubuh induknya. Oke. Jadi perbedaannya, telur berkembang di dalam tubuh induknya dan akan menetas ketika telur keluar dari tubuh induknya. Nah, itu bedanya, tidak dierami atau tidak dierami di luar tubuh induknya ya. Dia tetap berada di dalam tubuh induknya. Ciri-cirinya tadi sudah kita bahas tadi. Pembuahan terjadi di dalam hewan betina. Setelah pembuahan terbentuk telur, itu jelas. Zigot,
tumbuh menjadi embrio di dalam telur, dan makanan zigot adalah cadangan makanan di dalam telur. Jadi sama-sama punya cadangan makanan di dalam telur seperti ovipar, cuma bedanya dia berada di dalam tubuh induknya sampai dia menetas dan dikeluarkan oleh induknya. Begitu. Oke, ini ya. Contohnya, ovovivipar ada ikan gapi, ikan pari, bunglon, platypus, kuda laut. Ada lagi ular boa, ular pucuk, anaconda, ada iguana, dan ada kadal. Nah, sekarang kita ke perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Kalau tadi generatif, jelas ada pembuahan. Kalau vegetatif tidak mengalami proses perkawinan dan pembuahan. Ada 3 jenisnya: membelah diri, fragmentasi, dan tunas. Oke, yang pertama, hewan yang membelah diri. Ya, secara vegetatif dia membelah diri. Ya, membelah diri berarti dia membagi tubuh menjadi bagian yang sama besar. Contohnya amoeba dan paramecium. Oke, ini amoeba, gambarnya seperti ini. Awalnya dia satu inti sel, kemudian dia membagi tubuhnya menjadi 2 bagian. Nah, ini proses membagi ada di gambar 2 dan 3. Kemudian dia tumbuh menjadi individu baru dari hasil bagian tubuhnya yang terbelah tadi. Contohnya amoeba. Oke, fragmentasi selanjutnya. Fragmentasi itu perkembangbiakan dengan memotong atau memutuskan bagian tubuh untuk membentuk individu baru. Contohnya cacing pipih atau planaria. Nah, ini gambarnya cacing pipih. Jadi ketika dia memotong bagian tubuhnya di sini menjadi 3 bagian. Bagian nomor 1 itu yang terpotong adalah kepala. Maka kita urutkan panah nomor 1, yang akan tumbuh adalah badan ke bawah, jadi individu baru. Bagian yang nomor 2 yang terpotong adalah badan. Nah, badannya ini akan tumbuh menjadi individu baru dilengkapi kepala dan ekor. Sedangkan yang nomor 3, bagian yang terpotong itu adalah ekor, berarti yang tumbuh nanti badan dan kepalanya. Itu bedanya fragmentasi dan membelah diri. Tunas. Jadi bukan hanya tumbuhan yang bertunas, tapi ternyata hewan juga ada yang bertunas. Ya, di sini tunas itu terbentuk dari induk yang menempel dan akan membesar. Nah, setelah membesar, dia memisahkan diri dari tubuh induknya menjadi individu baru. Ada loh contohnya hewan. Contohnya ini hidra dan anemon laut. Nih, dia bertunas. Jadi dia menempel di bagian tubuh induknya. Setelah dia membesar, kita lihat panahnya, dia tumbuh menjadi individu baru. Contohnya hidra dan anemon laut. Ini tumbuhnya, ini ada di laut. Hewan ini ada di laut. Oke. Tadi bagian materi yang kita ulas tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan generatif. Nanti bisa di-play lagi, ditulis informasi pentingnya ya. Sebelum Bu Erni tutup, ada sedikit kata motivasi dari Benjamin Franklin. Dia berkata bahwa keberuntungan adalah milik mereka yang belajar dan berusaha hari ini. Kamu mungkin bisa menunda, tapi waktu tidak akan menunggu. Jadi selamat belajar, tidak usah ditunda-tunda, tugasnya segera dikerjakan. Semoga kalian bisa belajar dengan baik, ya, bisa mudah memahami. Oke, tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.